Hadratul Mukarramin, para bapak semua, para jamaah, para tokoh masyarakat, para ulama, para asatiz, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, walaupun sempat diturunkan rahmat Allah berupa air yang meluncur dari langit yang mungkin membasahi kita, membasahi bumi kita, alhamdulillah kita dengan sungguh hati bisa melewati itu semua dan kita bisa sujud kepada Allah melalui sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita Allah terima, dan kemudian semoga hati kita pun ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba yang dhaif, mohon maaf pada kesempatan ini ingin sedikit menyampaikan, mencoba mengurai firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang dilahirkan dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Semua umat manusia lahir suci, tidak membawa dosa. Walaupun bapak ibunya kafir, bapak ibunya musyrik, anak yang lahir itu suci. Bagaimana bisa kita tahu seperti itu? Pada surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-172, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah, sadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini bahwa semua manusia yang lahir dalam keadaan suci, dia fitrah. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada kromosom yang masih ada dalam tulang sulbi laki-laki dan perempuan, dan lebih dekatnya berada di dalam rahim ibu kita ketika kita masih menjadi janin. Di sana sudah Allah ambil perjanjiannya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai janin, katakanlah seperti itu dekatnya ya, karena ini waktu juga terbatas. Wahai janin, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu janin itu menjawab, qalu bala syahidina. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi dulu ketika kita sebelum lahir sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia ini walaupun bapak ibunya kafir, lahirnya bayi itu suci. Tak bertuhan sekalipun, ateis misalnya, bayi itu lahir dalam keadaan suci. Imam ahli tafsir kenamaan ini kaliber dunia, yaitu Al-Alamah Imam Ibnu Katsir. Ketika beliau mengurai ayat ini, beliau menampilkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia yang dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan fitrah, dia suci, membawa benih-benih keimanan, tidak ada dosa yang dibawa. Tidak bagaimana teori agama lain bahwa bayi lahir bawa dosa, dosa waris yang diwariskan oleh manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Tidak, Islam semua mengkanter seperti itu, kecuali bayi Indonesia lahir bawa utang. Kecuali bayi Indonesia begitu lahir bawa utang, bukan bawa dosa.
Nah kemudian ketika ia lahir dalam keadaan bersih, suci, tidak bawa dosa, maka kemudian bagaimana kita lalu menjadi orang yang divonis berdosa? Karena badan ini dipakai, jasad ini kita pakai, mata ini kita pakai, tangan ini kita pakai, telinga ini kita pakai, dan semua anggota tubuh kita pakai, maka di sana mengandung dua hal. Ada pahala, ada dosa. Di sini kita mesti muhasabah, banyakan pahalanya atau banyakan dosanya. Insya Allah jamaah semuanya banyakan pahalanya ketimbang dosanya. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang berbuat kebaikan dibalas 10 kali. Asyru amthaliha, 10 kali lipat. Tapi ketika ia berbuat dosa dibalas 1 kali. Bahkan hebatnya baru niat berbuat baik sudah diberi pahala. Jika ia berbuat sayyi'ah, berbuat dosa, ketika baru niat dicatat belum? Belum. Nah, kita masih punya untung tuh 9 ya, masih untung 9 karena 10 diambil 1. Tapi kalau dibiarkan berlarut itu, kemudian akhirnya dosanya bertumpuk-tumpuk. Ketika dosanya bertumpuk-tumpuk, maka perlu dibersihkan, perlu disucikan. Di sanalah ada tazkiyatun nufus, yaitu pembersihan jiwa. Kalau tidak dibersihkan berarti akan kotor terus. Sebagaimana pakaian, apabila kita pakai terus-menerus, maka dia pasti kotor. Bukankah kita masing-masing punya kendaraan, motorkah, mobil, dan lain-lain? Ketika keluar dari dealer, bersih, tanpa debu, bahkan mengkilat, tak berkarat. Tapi ketika lama-lama kendaraan itu dipakai, ia berdebu, kotor, dan dibiarkan pasti berkarat. Disitulah kita umat manusia. Sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa setiap manusia pasti bersalah, dan ketika kesalahannya dilakukan, ia akan menanggung dosanya. Kullu bani adama khata'un. Setiap manusia pasti punya salah. Karena punya salah pasti punya dosa. Nah, dosa itu kalau dibiarkan akan berkarat. Maka pada surah Al-Mutaffifin di sana diisyaratkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan ada ron di hati mereka. Apa itu ron? Korosi, karat. Dosa yang bertumpuk-tumpuk dibiarkan kemudian menjadi berkarat di hati. Bagi mereka yang hatinya berkarat, ini sulit untuk mendapatkan nasihat, sulit sekali. Bahkan hobinya berbohong, hobinya nipu, hobinya lain-lain yang buruk-buruk. Karena ada ran di hatinya, karena ada karat di hatinya. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Ini yang tazkiyatun nufusnya. Kemarin kita sudah Ramadan. Di antara fungsi Ramadan adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa dari seluruh kotoran, yaitu berupa dosa-dosa. Maka Ramadan disebut dengan syahrun tughfaru fihil dunub, bulan yang dimana berisi ampunan segala dosa. Karena dosanya diampuni maka akan menjadi bersih. Maka fungsi Ramadan itu kemarin yaitu tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa. Sekarang Ramadan sudah berlalu lama. Sebagaimana caranya supaya tidak ada ron di dalam hati kita, supaya tidak ada karat? Caranya gampang ternyata. Allah kasih solusi. Bagi mereka yang kafir mendapatkan hidayah lalu masuk Islam, apa yang diucapkan pertama kali itu masuk Islam? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu juga dosanya habis.
walaupun dosanya yang lalu bertumpuk-tumpuk. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar urusan tauhid, tetapi dia juga adalah penghapus dosa. Maka jangan segan-segan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kafir menyebut istighfar, dia belum beriman nih, belum bersyahadat. Dia istighfar berkali-kali, diampuni dosanya? Tidak. Orang kafir, astagfirullahalazim. Sekali berdosa, astagfirullahalazim. Tidak akan diampuni dosanya karena belum bersyahadat. Kita sudah bersyahadat terus dan sudah kalimat la ilaha illallah sudah biasa di hati dan di lidah kita sampai ke urat kita. Kemudian kita beristighfar. Nah, beristighfar itu adalah cara untuk menghapus ron tadi, untuk menjadikan hati kita bersih kembali. Saya kira semua manusia itu tidak ada yang bersih. Bahkan Nabi mengatakan kullu bani adama khata'un, setiap manusia itu pasti punya salah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa yang terbaik dari mereka yang salah, mereka sadar bahwa dia punya salah, kayak artinya bertaubat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu dia sadar diri, at-tawwabun, kemudian dia taubat. Ini adalah bagian dari tazkiyatun nufus. Kita sholat ini, wudhu tadi bagian dari penghapus dosa. Setiap tetesan wudhu yang mengalir dari wajah kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari seluruh badan yang kita basuh dalam berwudhu, maka itu mengalir dosa-dosa. Jadi ternyata Islam itu luar biasa. Membersihkan manusia ternyata luar biasa. Dari wudhu, kemudian dia sujud kepada Allah. Seperti tadi kita sholat, sujud tanda penghambaan kepada Allah dan Allah ridho. Kemudian juga dihapus dari dosa kita. Kemudian setelah itu istighfar setelah sholat. Masya Allah, luar biasa. Ini bagi kita yang rajin sholat. Pertanyaannya, bagaimana mereka yang nggak mau sholat? Kalau kajian bagi yang sholat sudah biasa, yang nggak mau sholat ini luar biasa. Dengar azan, ini cuma dengar saja, tapi tidak ada respon apapun di hatinya. Padahal kalau diperiksa dia muslim, tapi begitu dengar azan malah merokok. Mungkin bisa jadi pergi atau mungkin bisa tidur ya. Nah, itu bagi mereka. Nah, bagaimana kita mengajak mereka supaya masuk ke masjid mau sholat? Jangan sampai dalam satu ayat disebutkan mereka yang seperti itu summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Ini bahaya betul ini. Ayat ini padahal capnya untuk orang kafir. Mereka orang kafir diseru itu seperti menyeru binatang, kalbahaim. Mereka nggak ngerti apa yang dipanggil. Tapi ketika orang Islam dipanggil oleh Allah melalui azan 5 kali dalam sehari semalam, ternyata meneng wae. Itu disebutkan summun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka tidak berakal. Tidak dipikirkan tuh panggilan-panggilan Allah. Bahasa anak muda sekarang itu EGP. Apa EGP itu ya? Emang gue pikirin, masa bodoh itu azan gue mau gua kan begitu sih. Ini bagi mereka, kasihan kita kepada mereka. Bagaimana supaya mereka ikut sholat dan ron yang ada di hati mereka supaya ikut terbuang. Insya Allah sujud bersama-sama kita. Saya kira demikian ya. Mohon maaf 15 menit waktunya. Ya, saya terima kasih banyak sebagai hamba yang dhaif. Alhamdulillah bisa bertemu dengan bapak-bapak yang mulia, dengan ibu-ibu yang mulia. Terakhir kita doakan karena para pembesar Masjid Agung Al Barkah ini sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan mereka supaya mereka selamat pulang
pulang perginya. Mereka sehat walafiat dan semuanya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Kita yang mendoakan semoga kita juga bisa berangkat haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika benar dari Allah, salah datang dari pribadi saya sebagai hamba yang dhaif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.